sebesar 2,4% di seluruh dunia. Dan memang hal ini disebabkan karena memang konflik yang kian memanas di kawasan Timur Tengah yang menyebabkan harga bahan energi naik dan diikuti dengan harga bahan pokok naik. Di tengah harga yang tidak stabil ini, pemerintah mempunyai rencana besar, yaitu program makanan bergizi gratis atau biasa yang kita sebut sebagai MBG. Secara tujuan, program ini bagus untuk meningkatkan gizi anak bangsa. Tetapi secara makro ada resiko besar yang mengintai. Yang pertama, rebutan stok. Ketika pemerintah membeli stok daging dan telur dalam jumlah yang besar pada saat stok lagi menipis, maka harga pangan di pasar akan melonjak tinggi. Hal itu menyebabkan masyarakat umum akan kesulitan membeli bahan stok makanan untuk mereka. Yang kedua, impor dan rupiah. Ketika program ini berjalan, tetapi bahan bakunya seperti susu merupakan produk impor, maka cadangan devisa akan berkurang dan nilai tukar rupiah akan melemah. Kemudian yang ketiga, beban APBN. Anggaran ratusan triliun ini jika tidak dikelola dengan baik, maka akan menyebabkan pembengkakan anggaran. Lalu, apa sih solusinya? Pemerintah nggak cuma bisa hanya fokus bagi-bagi makanan. Yang pertama, perkuat petani lokal. Pastikan stok melimpah sebelum program dimulai. Kemudian yang kedua, wajibkan bahan baku lokal agar uang berputar di desa bukan lari ke luar negeri. Secara makro, program MBG akan menciptakan lonjakan permintaan yang masif secara serentak. Banyak komponen gizi seperti susu dan daging sapi yang ketersediaannya lokalnya masih rendah. Kebutuhan dana untuk program MBG yang mencapai ratusan triliun rupiah sangatlah besar. Konsumsi rumah tangga menyumbang lebih dari 50% ekonomi kita. Dampak dari makro ini menunjukkan bahwa program makanan bergizi gratis bukan sekedar soal gizi, tapi soal menjaga keseimbangan antara kebijakan fiskal pemerintah, stabilitas harga di masyarakat, dan ketahanan nilai rupiah. Lalu, kesimpulannya, program MBG ini bisa jadi pahlawan jika diimbangi dengan stabilitas harga pangan. Jangan sampai niatnya kasih makan gratis, tapi bikin harga pasar gak logis. Nah, jadi itulah salah satu permasalahan ekonomi makro yang ada di Indonesia. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.